Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Firstia, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait manajemen stres di lingkungan kerja. Sebelum mendalami lebih lanjut, alangkah lebih baiknya jika kita mengerti pengertian stres. Stres adalah respons tubuh yang tidak spesifik terhadap permintaan apapun. Penyebab stres dapat dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam dan dari luar. Stres bisa terjadi karena adanya pengaruh dari dalam diri seseorang seperti workaholic, yakni seseorang yang melakukan pekerjaan secara kompulsif dan sangat sering mengorbankan waktu tidur serta keluarganya hingga mengakibatkan tekanan dalam jiwanya. Yang kedua adalah gaya hidup dan juga kebiasaan buruk, seperti begadang, minum alkohol, kafein, perokok berat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pikiran negatif. Hal tersebut ditandai dengan adanya cara pikir yang pesimistis, berlebihan mengkritik diri sendiri dan menganalisis sesuatu secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah fixed mindset, yakni mereka yang memiliki pikiran sempit dan kaku. Sebaliknya, tekanan jiwa yang terdapat dari dalam diri seseorang kerap kali disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan, seperti suara yang bising, suhu panas, cahaya yang terlalu banyak, dan lain-lain. Selain itu, beberapa pengaruh dari luar yang bisa mengakibatkan stres diantaranya adalah pertama, kecerobohan diri sendiri, seperti lupa menyimpan kunci, lupa mematikan listrik, kerusakan peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, adanya interaksi sosial, seperti perlakuan kasar dari orang lain, sifat agresif dari orang lain, dan intimidasi dari pihak yang lebih berkuasa. Yang ketiga adalah peristiwa penting yang terjadi dalam hidup seseorang, seperti meninggalnya orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, perceraian. Yang terakhir, dari lingkungan kerja, yaitu seperti dalam pekerjaan yang ketat, intimidasi dari pihak atasan, atau peraturan terlalu kaku. Setelah kita mengenal tentang stres, ada yang namanya stres kerja, yaitu suatu proses yang menyebabkan seseorang merasa sakit, tidak nyaman, atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja, atau situasi kerja tertentu. Apa pengaruh COVID-19 terhadap stres kerja? Di masa pandemi COVID-19 diterapkan social distancing yang menyebabkan kebanyakan kantor dan tempat usaha tutup, termasuk pabrik-pabrik. Dari situ, terjadilah ketidakpastian kapan COVID-19 ini akan berakhir. Pengaruh dari pandemi menyebabkan 3 hasil, yaitu WFH, WFO, dan PHK. WFA atau work from home bagi pekerja yang dapat beraktivitas di rumah tidak akan menjadi masalah berarti. Akan tetapi bagi pekerja di bidang jasa dan produksi yang mengharuskan kerja di lokasi akan menimbulkan masalah. Sebaliknya, WFO atau work from office bagi pekerja yang mulai menerapkan WFO juga diliputi kecemasan yang akan menimbulkan stres tersendiri, khawatir terkena virus corona, atau karena beberapa berita menyebutkan munculnya klaster baru di perkantoran. Kondisi demikian terjadi antara lain adanya karyawan yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah PHK. PHK juga dapat terjadi karena mandeknya kegiatan perusahaan sehingga tidak ada pemasukan dan tidak bisa menggaji karyawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen stres, yaitu suatu cara atau metode penanganan gangguan psikologis yang ditujukan untuk pengendalian tingkat stres individu, khususnya stres kronis, dan kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk bisa mengelola dan juga mengatasi gangguan serta kekacauan mental, serta emosional yang terjadi karena adanya respon atau tanggapan. Manajemen stres dalam lingkungan kerja bertujuan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan timbul penyebab stres, mencegah terjadinya stres pada karyawan dan perusahaan secara menyeluruh, tidak menyebabkan efek yang lebih buruk, serta memulihkan karyawan atau perusahaan dari stres. Manajemen stres penting karena bisa mempengaruhi seseorang secara mental maupun fisik, dan semua yang tertulis adalah hal-hal yang pada akhirnya akan merugikan bisnis dalam jangka panjang. Tips untuk manajemen stres di lingkungan kerja. Yang pertama, identifikasi perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres mulai dari mengenal diri sendiri. Mengetahui kekuatan, kelemahan, hal-hal yang disukai dan tidak dapat membantu kita memetakan ke arah mana kehidupan kita akan kita bawa. Dengan mengenal diri sendiri akan lebih mudah untuk kita menentukan cara dan strategi yang tepat untuk meringankan stres. Yang kedua adalah peduli diri sendiri. Setelah mengetahui diri secara mendalam, maka kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban juga akan tampak. Memenuhi kebutuhan diri sendiri juga merupakan salah satu cara untuk mengatur stres yang dihadapi. Peduli akan diri sendiri dapat dimulai dengan mencoba pola hidup sehat, bersosialisasi, merencanakan kegiatan yang realistis, dan menjalankan hobi. Menyediakan perlengkapan stress reliever di tempat kerja juga merupakan hal yang penting. Perlengkapan stress reliever dapat berupa buku, permainan, dan peralatan olahraga.
Olahraga merupakan salah satu strategi baik untuk mengurangi stres. Menurut WHO, merasa sedih, tertekan, bingung, takut, dan marah adalah hal yang lumrah terjadi selama krisis. Berbincang dan berbagi cerita dengan orang-orang yang dapat dipercayai bisa membantu mengurangi rasa tertekan yang dialami. Selain itu, untuk mengatasi tekanan dalam lingkungan kerja, pihak perusahaan bisa memberikan pekerjaan secara tim agar mampu mengurangi stres dan secara tidak langsung mengajak untuk bersosialisasi. Selain itu, bersosialisasi juga akan mengeluarkan satu hormon yang membuat pikiran menjadi lebih senang. Yang kelima adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat bisa berupa tidak menggunakan obat-obatan terlarang, tidur yang cukup, tidak meminum minuman keras, konsumsi makanan sehat, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menggunakan smartphone secukupnya, menghadapi masalah dengan cerdas, ikut andil dalam berbagai kegiatan, serta tidak menimbulkan tekanan jiwa pada orang lain. Selanjutnya adalah penerapan 4A, yaitu avoid, alter, accept, dan adapt. Yang pertama adalah avoid atau menghindari. Stres memiliki banyak cara untuk dihindari. Rencanakan ke depan, atur ulang lingkungan Anda, dan dapatkan manfaat dari beban yang lebih ringan. Kendalikan lingkungan Anda. Sebagai contoh, jika Anda benci untuk mengantre di kafetaria perusahaan, Anda dapat membawa bekal dan makan di meja Anda atau di ruang istirahat. Hindari orang lain untuk mengganggu. Kedua adalah alter atau mengubah. Komunikasikan perasaan Anda secara terbuka. Ingat untuk menggunakan pernyataan saya, seperti saya merasa frustasi dengan tenggat waktu yang lebih pendek dan beban kerja yang lebih berat. Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan semuanya? Kelola waktu Anda dengan lebih baik. Gabungkan tugas serupa, kelompokkan panggilan telepon, pesanan mobil, dan tugas terkait komputer Anda. Imbalan dari peningkatan efisiensi adalah waktu tambahan. Yang ketiga adalah accept atau menerima. Terkadang, kita mungkin tidak punya pilihan selain menerima segala sesuatu apa adanya. Untuk saat-saat itu, cobalah untuk berbicara dengan seseorang. Anda mungkin tidak dapat mengubah situasi yang membuat Anda frustasi, tetapi itu tidak berarti perasaan Anda tidak sah. Telepon atau jadwalkan rehat kopi dengan teman yang pengertian. Anda mungkin merasa lebih baik setelah membicarakannya. Yang terakhir adalah adapt atau beradaptasi. Berpikir bahwa Anda tidak dapat mengatasinya adalah salah satu penyebab stres terbesar. Itu sebabnya beradaptasi bisa sangat membantu Anda dalam mengatasi stres. Lihatlah sesuatu pada gambaran besarnya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini penting dalam setahun atau 5 tahun? Jawabannya seringkali tidak. Menghindari hal ini membuat situasi stres tampak tidak terlalu berat dan Anda pun menjadi lebih senang. Yang ketujuh adalah menyediakan waktu untuk refreshment. Melakukan kegiatan santai dan bersenang-senang akan secara efektif mengurangi rasa stres. Setiap individu pasti mempunyai kegiatan yang mereka sukai dan dengan melakukan kegiatan tersebut, maka stres mereka akan teralih. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.